Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita membahas hadis-hadis tentang sholat sunnah di bulan Ramadan atau sholat witir atau yang masih berkaitan dengan witir. Wa an Jabirin lan cirata sange sahabat Jabir radhiyallahu anhu anna nabiyya saat temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku koma salat sapa Kanjeng Nabi fi syahri Ramadhana iku koma salat sapa Kanjeng Nabi fi syahri Ramadhana ing dalem bulan Ramadan. Bisa di Ramadan yang dalam bulan Ramadan sumang tadoru nuli ngenteni sapa sahabat ing Kanjeng Nabi nuli ngenteni sapa sahabat ing Kanjeng Nabi minal qabilati saking zaman kang wis napa niku wau kang arep teka wae. Falam yakhruj mongko ora metu sapa Kanjeng Nabi. Falam yakhruj mongko ora metu sapa Kanjeng Nabi. Falam yakhruj mongko ora metu sapa Kanjeng Nabi. Minal qabilati saking malam berikutnya itu aja. Falam yahrus mongko ora metu sapa Kanjeng Nabi. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi ini sak temene ingsun iku khosyitu. Wedi sapa ingsun ayuk tabayan to den fardhoake. Alaikum ngatasi sira kabeh apa alwitru salat witir. Apa alwitru salat witir. Rawahu ing hadis sapa Ibnu Hibban. Kalau lihat hadis ini bahwa di malam Ramadan itu ketika Nabi keluar sholat kemudian para sahabat menanti kemudian Kanjeng Nabi tidak datang lagi, ini kalau menurut hadis ini yang dilakukanlah sholat witir bukan sholat taraweh. Nah, ini sama dengan kemarin yang saya jelaskan bahwa Qiyamul lailinya Kanjeng Nabi itu 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di selain bulan Ramadan. Karena di sini Kanjeng Nabi bersabda inni khosyitu ayuktaba alaikumul alwitru. Kanjeng Nabi saya takut kalau saya keluar nanti lama-lama witir akan diwajibkan bagi kamu semua. Jadi hadis ini begitu. Kanjeng Nabi itu kalau hikmahnya. Kanjeng Nabi itu tidak suka membebani umatnya. Tidak suka membebani ibadah terhadap umatnya. Umatnya itu pokoknya dibuat seenak mungkin, seringan mungkin dalam beribadah. Kita tahu ketika Nabi Isra Mi'raj dikasih kewajiban sholat 50 waktu. Berapa kali Kanjeng Nabi meminta keringanan kepada Allah sampai beliau malu. Semua demi umatnya. Nah, semua demi umatnya. Itu. Jadi Kanjeng Nabi itu selalu membela umatnya. Pokoknya umat kula niku ampun dibot-botake. Nah, maka Kanjeng Nabi hal yang beliau sukai itu tidak lantas kemudian diperintahkan kepada umatnya secara wajib, tidak. Contoh seperti ini witir. Beliau takut kalau nanti saya witir terus sahabat ikut terus nanti kemudian Allah mewajibkan.
takut. Karena apa? Karena witir itu bukan sholat yang ringan tapi berat. Kedua, laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau Kanjeng Nabi, kalau seandainya saya tidak memberatkan umatku, maka saya akan menyuruh umatku untuk melaksanakan siwakan. Nah, artinya mau diwajibkan gitu loh, kalau tidak memberatkan. Tapi Kanjeng Nabi tahu pasti berat. Sampai setiap sholat gosok gigi coba. Kan berat itu. Artinya meskipun itu pekerjaan ringan tapi ribet gitu loh. Sehingga Kanjeng Nabi tidak mewajibkan. Hanya saja tetap disunahkan. Nah, jadi banyak sekali lalaan asuko itu banyak. Jadi Kanjeng Nabi itu seperti itu. Dalam beribadah Kanjeng Nabi tidak ingin memperberat umatnya. Kalau bisa dibuat seringan mungkin umatnya. Pembelaannya Kanjeng Nabi pada kita. Maka sudah selayaknya kalau kita senantiasa menghormat kepada Kanjeng Nabi dengan membaca sholawat. Meskipun Kanjeng Nabi itu maksum itu ya apa ora didosa, ning awake dhewe njaluk rahmat marang Gusti Allah untuk Kanjeng Nabi ndak apa-apa. Itu. Sebagai apa? Sebagai rasa terima kasih. Misal gini, saya orang kaya misal, amin ya gitu kan. Nyontoke apik ya awake dhewe. Sampean wong ora duwe. Nah, itu. Saya kasih sampean uang misal 10 juta. Sampean panen kan gitu. Panen ingat saya, wah Pak Wajar tuh orangnya baik. Kemarin ngasih saya uang 10 juta. Ini saya panen lombok, meskipun sedikit tak kasih. Sampean tahu lombok itu kalau Pak Wajar beli sendiri paling bisa, gitu kan. Contohnya gitu kan. Sudah gak butuh. Pak Wajar mau beli lombok 1 karung aja bisa gitu, contohnya gitu. Tapi Anda memberi lombok hanya sekresek, itu bukan berarti ingin membalas yang 10 juta, enggak. Sebagai kemuliaan kita, rasa terima kasih kita kepada Kanjeng Nabi, atau rasa terima kasih kita kepada yang memberi kita tadi. Hanya gitu aja. Jadi awake dhewe maca selawat kuwi, ngoten lho. Maca salat kuwi. Ngoten niku. Kanjeng Nabi itu sudah enggak butuh didoakan ampunan, karena apa? Kanjeng Nabi sudah diampuni oleh Allah, sudah dimuliakan. Ngoten. Khairul anbiya, khairul anam. Manusia paling bagus, nabi paling mulia. Kurang apa meneh? Ngoten iki. Tapi Adi mendoakan Kanjeng Nabi itu sebagai wujud terima kasih kita kepada Kanjeng Nabi. Sebenarnya doa kita itu belum seberapa dibanding dengan kebaikan Kanjeng Nabi selalu mendoakan umatnya. Nah itu. Hanya itu aja sepele. Nah itu. Nah wedi itu nggak maca selawat berarti ada harapan pengen cedak Kanjeng Nabi, nah cedak di syafaatnya gitu. Berarti ngasih membaca sholawat sekali aja 1000 satu hari itu mintanya sudah minta ampun. Banyak sekali permintaan, minta ini gitu kan. Itu berarti kita ibadahnya masih kelompok terakhir, yaitu orang awam. Orang awam itu ibadahnya kan mengharap pahala, takut dosa. Nah itu. Nah orang pertengahan ibadah ya karena itu kewajiban saya sebagai hamba, sembuh diganjar mbora pokoknya aku. Yang terakhir ini ada terakhir yang tingkat terakhir beribadah itu karena saya itu hamba. Jadi aku sok leboke neraka ya nrimo, leboke swarga ya nrimo. Itu seorang hamba gitu. Sementing aku ngibadah, ning donya iki mesti aku ngibadah. Diganjar ya alhamdulillah, ora ya ora apa-apa, sementing aku ki ngibadah marang Gusti Allah. Padha to, wong lek saking ikhlase ngabdi kuwi, misal punggawa marang raja, wis pokoke aku ki ngabdi, mbok dikeki dhuwit mbok ora tetep ngabdi, ngono lho. Diseneni ya diterima, dialem ya ora apa-apa. Nah ini ngoten lho. Itu namanya orang sudah luar biasa kita. Nah, ya kita umumnya ya orang-orang beribadah itu ya pengen dapat pahala, pengen masuk surga, dihindarkan dari neraka, itu sebenarnya itu umumnya seperti itu. Umumnya. Ibadah sedikit yang diminta banyak.
Tapi bukan berarti kita tidak boleh berdoa, boleh. Justru Allah senang kalau ada orang berdoa. Berarti dia menunjukkan dia itu butuh sama Allah. Allah tidak butuh sama manusia, tapi manusia yang butuh sama Allah. Tapi kalau dilihat dari segi tasawuf itu tidak berani. Orang minta kepada Allah itu malu rasanya. Kayak kalau ada orang kepepet, kepepet itu ya kepepet itu saya dikasih tahu seseorang itu saya itu nggak berani berdoa minta kepada Allah. Itu berarti kalau saya berdoa itu biasanya yang saya pakai para ulama, para aulia, yang saya pakai seperti itu. Kok sampai itu ya. Wa an Kharijah bin Hudzafah lan cinata sange Kharijah bin Hudzafah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Kharijah lan Hudzafah. Kemarin dulu sudah saya sampaikan kalau anhuma berarti anak dan orang tua keduanya sudah Islam. Kalau misal Sayyidina Ali iki an Ali bin Abi Thalib, nah, dan sahabat Ali sudah Islam, Abu Thalib belum Islam. Abu Thalib siapa? Pamannya Nabi. Berarti Ali itu keponakan, gitu kan? Nak sanak kan itu apa? Ya nak sanak sepupu. Nah gitu. Bahkan di sini radhiyallahu anhu. Nah, itu. Kalau anhuma berarti kedua-duanya sudah Islam, anak dan orang tua. Qala ngendika sapa Kharijah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sak temene Gusti Allah iku amaddakum, ndawaake sapa Allah ing sira kabeh bisolatin kelawan salat. Ya kang utawi salat iku khairun luwih bagus. Ya kang utawi salat iku khairun luwih bagus. Lakum marang sira kabeh min khumurin na'amis katimbang saking hewan kang iku merah ya. Hewan kang merah. Atau unta merah. Dulu itu unta itu kalau merah itu paling mahal. Sama kambing itu kalau merah ya kambing Jawa itu mahal. Kalau hitam putih lah kurang. Kalau agak merah tuh sapi itu kalau yang pesayu mahal kan merah gitu, bagus tuh. Itu mahal. Artinya dulu itu kendaraannya ya unta. Kalau sekarang itu mungkin kalau sekarang hadisnya bukan min khumurin na'am, tapi min alpat. Nah gitu kan. Nah, jadi Allah itu memberikan hadiah kepada kamu, amaddakum, itu memperpanjang, memperbanyak pahala dengan melakukan sholat, yang mana sholat itu lebih baik daripada alpat. Daripada kamu mendapatkan hadiah alpat atau Lamborghini lah misalnya, yang lebih mahal lagi. Contohnya gitu. Karena humrin na'am, unta merah itu bukan untuk disembelih dulu, memang untuk buat pajangan-pajangan, gaya-gayaan. Karena apa? Itu memang unta mahal. Gitu. Kalau disembelih ya unta yang murah-murah mau gitu. Kutut regane sak miliar sembelih maniman ya, gitu. Tukoke pitik wis oleh berang-berang kilo. Nah itu. Nah, karena cenderung kepada kekayaan, bangga. Kalau misalnya saiki mobilmu kok Alphard, nah kan dia senang. Nah ini. Kulna, ini hanya peribahasa saja. Kulna mongko matur sebagai kita. Wa malan iku apa ya utai salat ya Rasulullah. Kanjeng Nabi, napa niku kok salat kok langkung sae tinimbang unta merah. Niku salat napa? Kok oleh josmen. Kala ngendika dawuh sapa Kanjeng Nabi, al witru utai salat witir. Al witru iku utai salat witir. Jadi maksudnya kalau dinahukan wa al witru yo iku salat witir. Wektune witir, al witru utai witir iku ma baina salatil isya'i
wektu ing dalam antaraning salat Isya ila tuluil fajri tumeka marang mentune fajar shadiq. Ini dibuat oleh ulama. Aku tak rompane juga. Loh kene ora ora. Hah? Oke. Iki ngurung ngono. Ya, Bu. Oh ya. Waduh, ada gangguan listrik mati ini. Penonton kecewa ya. Ya. Menyandung belum? Vine. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini hadis ini dibuat oleh para ulama berpendapat bahwa sholat witir itu sholat witir paling utama. Nah, paling utama. Itu. Kan kemarin kan perbedaan, ada yang witir karena witir itu ada ulama yang mewajibkan. Ada mengatakan sholat rawatib karena sholat rawatib itu menyamai sholat fardu. Ada sholat tahajud, kalau sholat tahajud itu digaungkan oleh Kanjeng Nabi, bahkan diperintah oleh langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Nah, itu. Ini tapi kunci. Sholat tahajud dan sholat witir ini menurut saya kunci. Orang itu kalau ingin urip mulya itu pokoknya aja ninggal dua sholat ini, tahajud dan witir. Wah sampean saka apa wae, saka keturunan apa wae wong sing gampangane keturunan wong rendah, gampangnya lah. Wong rendah itu maksudnya ya wong tuane itu wong biasa lah. Tapi kalau kita itu rajin melaksanakan tahajud dan witir ini, itu janjinya Allah apa itu? Tempat yang mulia. Kamu akan diletakkan di tempat yang mulia. Supaya diberi kemudahan, kemuliaan, kemudian pangkat derajat, yaitu tahajud dan witir itu. Karena apa? Kan sholat yang paling utama apa? Yaitu qiyamul lail wan nasu niyamun. Sholat malam ketika orang-orang pada tidur. Itu sholat yang paling utama. Wong-wong do ngorok gitu, do lali marang Gusti Allah, tapi ada orang yang ingat pada Allah. Ini yang paling mulia. Gitu, orang yang paling mulia. Tapi kalau sampean di pesantren istiqomah aja dulu, terus sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kan, nanti pulang baru bisa merasakan. Balasannya bukan di pesantren, ngopo di pesantren. Sampean di pesantren kuwi yen tirakat. Ora kok seneng-seneng ora, tirakat. Itu kuncinya ya, kuncinya. Kalau kita diangkat derajat oleh Allah, tidak akan ada yang bisa menurunkan. Kan asa ayat ataka rabbuka maqam. Berarti maqam mahmudah itu Allah yang ngasih. Kalau Allah yang ngasih, Anda itu mau dihalang-halangi oleh orang, mau difitnah sama orang, nggak ada yang bisa, nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Gitu. Ya. Kan dulu kan sudah saya sampaikan. Setiap ada kenikmatan pasti ada orang yang hasud, gitu kan. Itu pasti. Setiap kita mendapat kenikmatan pasti ada orang yang nggak senang. Nah, orang yang nggak senang itu mesti ngomong ke sampean elek terus. Senajan sampean ki wong apik. Ngono kuwi ora usah gumun, biasa. Karena apa? Memang teorinya seperti itu. Fikul nikmat maksud. Dalam setiap nikmat pasti ada yang hasud, yang iri, yang dengki pasti. Nah, mbah kaya apa orang-orang itu ingin menjatuhkan kita, ora iso rasa jatuh. Karena apa? Yang memberi derajat Allah SWT. Kecuali Allah menghendaki kita jatuh. Nah itu. Nak wong ora iso.
Senajan wong ki ndongake elek sampean ra iso. Wong ndongake elek mergo iri ra iso. Ndak bisa. Misal contoh apa itu namanya? Sampean bangun rumah bagus, baru tingkat. Enek wong iri muga-muga kobongan omahe. Enggak mungkin jadi. Sing kobongan lah omahe dhewe. Nah, gitu. Karena iri. Beda kalau doanya dia karena kita dolim. Gitu. Misal muntang-muntang mobil anyar aku diserempet-serempet. Misal. Nah gitu. Muntang-muntang omahe apik apa dolan omahe ora oleh lah. Atau ndembok cete wae diseneni, cete ketembok itu seneni lah. Nah, sentak-sentak diuring-uring ya. Berarti mereka terdolimi ya, itu doanya mustajab. Tapi kalau karena murni iri, gitu. Kuwi mbah nek kok naik duit piro wae tetep iri. Tetep ora seneng karena memang muncul dari hati. Misal seperti itu ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau kemuliaan itu yang ngasih Allah, sudah nggak ada yang bisa ganggu. Tapi kita beribadah bukan dalam rangka mencari itu, kan gitu kan? Pokoknya ada sholat tahajud, ada sholat witir, terus maca sholawat, terus itu pokoknya geng ibadah lah, ngono wae. Mbah Gusti Allah kersane kaya apa monggo, ngoten mawon. Itu kalau sholat itu tahajud sama witir. Kalau kita dalam keadaan repot, tidak sehat, ya paling enggak witir lah. Karena kanjeng Nabi kemarin di hadisnya ada sak rakaat, terus turu meneh, paling enggak seperti itu. Orang yang sudah rutin sholat malam kok tidak sholat malam justru makruh. Nah kalau bab wiridan, amal bacaan-bacaan, ya Quran sama sholawat itu yang paling hebat. Quran sama sholawat. Misal zaman satu hari satu juz. Tapi kalau tidak didalailkan ya sulit. Kalau nggak dijayahkan itu sulit. Pesantren noi kon satu hari satu juz ya angel. Dulu saya bisa karena apa? Ijayah dulu Mbah Basir Kudus kasih baru bisa. Kadang satu hari kadang lali orang terus besoknya ngerangkep 2 juz. Nah gitu. Tapi ada tanggung jawab karena diijayahi. Umpama hari ini dan hari besok itu hawanya nggak enak, nggak deres sama sekali. Besoknya hari ketiga sudah agak sehat, ya maca 3 juz. Pokoknya satu bulan khatam kan gitu. Yang kedua sholawat tadi. Sholawat itu oke. Arek 11.000 monggo. Sedina wengi paling enggak ya 1.000 minimal lah. Itu nanti urusan Allah yang akan mengatur hidup kita atau Allah. Sampai cita-cita dadi ngene ora seperti itu. Itu bukan yang dikehendaki Allah. Allah menghendaki yang lebih baik. Biasanya seperti itu. Cita-cita mau jadi pegawai. Allah tidak menghendaki saya menjadi pegawai, Allah akan menempatkan derajat yang lebih baik. Wah, Gusti Allah kok orang ijabah itu aku kok misal apa iki mau ujian pegawai CPNS kok ora lulus terus. Oh, kuwi rendah kuwi menurut Gusti Allah kan gitu misal. Kamu nanti akan dikasih yang lebih baik kan gitu. Nah, kula iki pesen ya Pak, kula niku paling ora oleh dadi pejabat kalau PNS kula niku. Ngoten niku. Maka kalau pelatihan sing urusane mengarah ke sana, no. Aku ora wae. Mergo apa? Ora iso dijami kula niku. Urip ora dijami mah. Urip ya penak ngatur awake dhewe, nek pegawe diatur wong. Ngono doyak-oyak kok gawe iki Mas. Nah, itu ya. Ya apakah enggak boleh? Tapi kalau misal saya ingin mintanya Allah ingin begini kok tidak dijabai, bukan tidak dijabai, mungkin ini yang bukan yang terbaik untuk saya. Saya yakin Allah akan memberi yang paling baik, luwih apik tinimbang iki rencanaku ngono. Sampeyan ya Allah Gusti mau jadi presiden umpama. Ya oleh wae kok dadi presiden. Ora dijabai kan. Berarti dadi presiden iki ora luwih kepenak. Kepenak sing ngene iki. Nah, gitu misalnya gitu. Jadi salat witir ya, salat tahajud.
Ya, kalau duha monggo, kalau sempat silahkan. Tapi yang istiqomah yang paling bagus itu kalau saya tahajud dan witir. Kalau duha monggo. Ya. Duha itu juga bagus karena apa? Karena sama. Ketika jam 9 itu kan orang lagi lupa-lupanya dengan Allah. Kenapa lupa? Karena sibuk bekerja. Jam 9 ini nggak semangat-semangatnya kan bekerja. Nah, kita kok sampean kok ambil wudhu ingat pada Allah. Nah ini makanya sholat duha juga termasuk sholat yang luar biasa bagus. Karena apa? Intinya orang pahalanya besar itu situ itu. Orang sibuk bekerja, beda nak sampean iku wong turu-turu. Apa meneh pengangguran, pengangguran itu nak ora sholat duha ya kebangetan. Ngoten niku. Jadi yang pahalanya besar itu Anda bekerja, Anda sibuk, tapi Anda masih ingat pada Allah. Oh jam 9, aku tak duha sikit. Ini yang luar biasa sebenarnya loh. Sebenarnya itu yang luar biasa. Nah neng omah turu duha, nah, pahalanya ya ada tapi tidak besar. Karena apa? Tidak ada perjuangan. Perjuangannya hanya melawan kemalasan saja. Nah, gitu. Tapi kalau kita sedang bekerja kan tidak hanya kemalasan saja. Kita harus meninggalkan pekerjaan juga gitu. Meskipun hanya 5 menit. Rawawi hadis sapa al-khamsatu Imam 5. Lah waktunya witir itu pokoknya setelah sholat Isya sebelum subuh. Itu waktunya witir. Sampeyan bar Isya langsung witir boleh. Nanti malam Pak, kalau bangun gimana ya? Nanti malam tahajud saja. Tapi kalau mau witir lagi ya bagus. Itu. Jadi sekarang 3. Caranya gini. Sekarang kita witir 3 kali, tes, wes. Nanti malam kok bangun, sampai nambah 1 kali lagi. 1 rakaat, kemudian 4, kemudian tambah 3 lagi, gitu. Kalau sampai sekarang 3, nanti malam bangun 3, bukan witir, 6 namanya, gitu kan. Genep namanya, bukan witir, gitu. Caranya gitu. Kalau kita witir seperti itu. Wa sahahu lan wasuhaing hadis sapa al-Hakim rawahu wa rawalan ngriwayatke sapa Ahmad an Amr bin Su'aib an Abi saking bapake Amr an Jadi saking bae Amr nahwu ing sebarane hadis. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-witru tawitir iku hakun hak. Faman mongko ta sampeyan wong iku lam yutir ora salat witir sapa wong. Nah ini yang menguatkan salat witir itu ini. Falaisa mongko ora ana sapa wong iku mina golongan ingsun. Jadi witir itu hak. Jadi kewajiban bagi setiap orang Islam. Maksudnya gitu, hak itu ya yang ibadah yang melekat. Kan melekat seolah-olah seperti wajib. Bagi siapa yang tidak sholat witir maka dia bukan termasuk golonganku. Tapi ini hakun ini ala ta'kidis sunniyah. Maksudnya ta'akudis sunniyah. Maksudnya kesunahan sangat muakkad. Sunahnya sampai mendekati wajib menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau Abu Hanifah kan kemarin sudah saya sampaikan wajib. Akhraja hadis sapa Abu Dawud bisanadin layyinin dengan sanad yang lembut. Wa sahahu lan wasnyuhai hadis sapa Al-Hakim walahu utawi hadis iku syahidun ana saksi dhaifun kang lemah. An Abi Hurairah sinato saking sahabat Abu Hurairah inda Ahmad munggu Imam Ahmad. Jadi karena hadis ini ada syahidnya rawi yang lemah maka belum bisa dikatakan wajib, tapi sangat sunnah. Wa an Aisyah lan cirata saking Dewi Aisyah radhiyallahu anha kala ngendika sapa Aisyah maka dalam saliyane Ramadan ala 11 asyrata ing atase 11 rakaatan apane rakaate yusolli halis salat sapa Kanjeng Nabi arba'an kelawan 4 rakaat. Fala tas'al mongko aja takon sapa sira an husnihinna saking baguse 11 rakaat wa tulihinna lan suwene 11 rakaat.
Berarti Kanjeng Nabi ini Aisyah meriwayatkan Kanjeng Nabi itu mbuh Ramadan, mbuh ora Ramadan, beliau tidak lebih sholat itu 11 rakaat. Wala yazidu. Ini yang hadis maka Rasulullah yazidu. Ini hadis yang dipakai bahwa berarti sholatnya Nabi malam pada waktu keluar itu bukan sholat selain witir tapi witir. Kalau witir itu 4 rakaat boleh, 1 salam boleh, 4 rakaat 1 salam boleh, 4 rakaat kemudian 3. Bukan 4 rakaat taraweh, 4 rakaat taraweh yang 3-nya witir, bukan itu. Bukan itu. Kan ada itu yang dari Muhammadiyah itu kan 4 rakaat witir, 4 rakaat taraweh, 4 rakaat taraweh kemudian 3 witir. Tidak ada yang menjelaskan tentang itu, tidak ada. Hadisnya tidak ada yang menjelaskan tentang itu, tidak ada. Adanya Nabi sholat di malam Ramadan maupun di luar Ramadan itu 11 rakaat. Itu tidak ada hadis pembagian Nabi 4 witir, 4 taraweh, 4 taraweh kemudian 3, tidak ada. Nah, tidak ada itu. Nah, makanya sholat taraweh itu penamaan sholat taraweh ya mulai Sayyidina Umar itu, sebelumnya nggak ada. Sebelumnya hanya qiyamul lail. Pokoknya Nabi Muhammad itu, pokoknya Nabi Muhammad ketika Ramadan beliau itu pokoknya man koma Ramadan, wong sing beribadah di malam bulan Ramadan iman waktu saban hufirallahu ma taqaddama min dambi ma ta'akhkhara. Pokoknya kita itu kalau Ramadan malam pokoknya kita hidupkan. Nak wantu. Malam kita hidupkan, kalau siang ya bekerja. Itu untuk sebenarnya kalau orang dulu itu kan kalau Ramadan kan berhenti bekerja. Jadi dia bekerja itu 11 bulan dicelengi nanti untuk persiapan Ramadan dan hari raya. Hari raya ini pokoknya kanggo ibadah. Itu kanggo ibadah. Terus ya awan terus Quran, bengi terus Quran, begina tahajud, ngono terus. Saiki ora, saya sok bodoh lho, saiki saya lembur kerja. Nah, gumun aku itu. Duit kok orang ngumpul-ngumpul. Karena apa? Sebenarnya bukan berarti kita itu enggak dikasih rezeki, enggak. Sebenarnya itu kita itu sekarang kebutuhannya lebih banyak daripada memasukkan. Angan-angane blonjo iki luwih akeh tinimbang rezekine asine ngono lho. Lho, jadi saya sampean saiki nak mangan tok. Hanya makan saja cukup kok ya, mangane sederhana biasa, rasa tuku iwak-iwakan, rasa macam-macam. Pokoknya mburi rumah napa Karang, Tanduri Bayem, kene Lombok, kene apa iki Telo Gantung, ngono. Iku cukup kok ya. Ngoten niku. Sayur cukup sebenarnya itu. Nah, kadang ade kan males, jadi kan konsumtif, ono duit. Alah ngopor koso tuku ono. Nah, akhirnya kita harus mencari uang yang banyak karena kita beli terus. Nah, gitu. Sehingga keinginan kita atas rezeki yang dijatah dening Gusti Allah marang awake dhewe. Nah, ngono kuwi. Gitu ya. Nah, dah gitu. Jadi dulu belum ada penyebutan sholat taraweh, yang ada qiyamul lail. Sholat taraweh itu pasca sahabat Umar bin Khattab. Kenapa disebut sholat taraweh? Karena harus istirahat setiap 2 rakaat istirahat. Sholat 2 rakaat taraweh istirahat kan istirahat. Setelah 4 rakaat dia istirahat. Nah gitu. 4 rakaat dia istirahat. Karena dulu itu panjang-panjang suratnya. 2 salam, tapi ketika 4 rakaat istirahat, maka istirohah tarawih, sholat yang ngono lerene gitu. Disebut sholat tarawih. Nah, itu 20 rakaat, 2 salaman. Nah, itu, ya, itu. Jadi dalilnya mana sholat tarawih? Ya Sayyidina Umar itu. Kalau kita pakai dalil 11 rakaat,
riwayat Aisyah ini tidak ada yang memisahkan antara mana sholat tarawih mana witir, nggak ada. Itu hanya Kanjeng Nabi sholat baik di malam Ramadan maupun tidak Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian yang terakhir 3. Hanya itu. Tidak ada klasifikasi yang 4 itu tarawih, yang 4 tarawih, kemudian yang 3 witir, nggak ada. Nah, sehingga ulama Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lain 11 rakaat ini riwayat Aisyah ini diarahkan ke sholat witir, sehingga sholat witir itu paling banyak 4 rakaat. Bisa dilakukan 4 rakaat per rakaat, kemudian 3. Juga bisa 2-2, bisa berpegang pada sholatul lail masna masna, kan gitu. Fa yuhtuma yusolli sholat sapa Kanjeng Nabi arba'an kelawan 4 rakaat. Falatas al mongko aja takon sira an husniya saking baguse papat watulihin dalan dawane papat. Nah ini. Makanya Kanjeng Nabi itu sampai diingatkan oleh Aisyah. Sampai itu Nabi sudah maksum, sudah diampuni oleh Allah, sudah dijamin masuk surga, ngapain jadi yang sholat lama gitu sampai kakinya bengkak. Jadi Kanjeng Nabi sholatnya ya 11 rakaat itu tiap hari-harinya. Baik Ramadan atau tidak. Tapi kakinya sampai bengkak beliau. Karena apa? Lama sholatnya. Jam 12 mulai misalnya subuh baru selesai. Nah, 11 rakaat. Itu sholat tarawih itu 20 rakaat tambah witir 23 itu setengah jam dedel. Ini kesuwen. Ono sing 20 menit rampung, ono sing 10 menit rampung. Nah, kuwi lek melonyom dengkule ora mergo kesuwen, mergo keseron lek sujud rukuk judak jaduk jadi benjut kabeh gitu. Nah, jadi awake do bengkak ora karena suwe ning atik ning krana apa? Cepet salat. Buatake jeduk, sedekule jeduk. Nah, itu. Ya, ada kan ngomong orang awam gitu kan. Wong awam iku nak zaman saiki yalah. Ngoten iki. Jajal niki nang musala itu. Kene cepet kene alon, mesti sing cepet ki kebuak. Nak terawih loh. Nah, untuk besok kita terawih tapi tetap jaraknya kita pakai social distancing, tidak ada kontak dan physical distancing, harus jaga jarak. Nah, itu besok kita tetap terawih itu karena himbauan PBNU dan Kemenak itu terawih di rumah masing-masing. Itu. Ya, terawih dewi. Nah, gitu. Nah, kalau ada yang sholat di masjid monggo, tapi tetap sesuai aturan physical distancing dan social distancing harus dijalankan. Kenapa? Selama tanggap darurat belum dicabut, maka kita harus mengikuti instruksi pemerintah. Apa? Yaitu jaga jarak, tidak ada kontak, ora usah salaman-salaman. Kemudian jaraknya juga diatur. Semua adalah daf'u doror, menolak kemadorotan. Semuanya itu. Nah, nanti kalau gawat darurat sudah dicabut, sekarang kan gawat darurat kan sampai tanggal 29 Mei kan, sudah dicabut, ya bebas. Nah, kecuali kalau daerah itu sudah dilaksanakan PSBB. Gitu. PSBB berskala besar, pembatasan sosial berskala besar, maka tidak boleh kita, itu kan di situ ada aturannya, tidak boleh kumpul-kumpul lebih dari 5 orang. Itu pun harus jaga jarak. Berarti kalau kita lebih dari 5 orang tidak boleh, jamaah tidak boleh. Karena kita harus tunduk pada aturan pemerintah dalam rangka darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah itu. Jadi ora sah mentang-mentang salat kok dilarang, ora wedi karo corona, ora wedi karo Gusti Allah. Lho, awakmu manut pemerintah, menjaga kesehatan itu sama dengan takut sama Allah. Enak menantang justru ora wedi karo Gusti Allah. Padha sampean berdiri di rel sepur. Ngopo wedi karo sepur? Wedi karo Gusti Allah. Nak pancen takdir mati ya mati ya, klenger.
Orang wong mati, matek. Gitu kan. Senajan iso wae wong slamet iso wae. Wong adeg nang tengah sepur slamet iso wae. Bisa. Kalau Allah menghendaki. Nek cara nalar kan ya matek. Nah, gitu kan. Kira-kira wani apa ora? Wis ngadeg ngarep semua, ngarep nek pengen mati itu dadi Gusti Allah ngadeg ning tengah rel sepur. Nah. Secara keimanan bisa saja dia berselamat. Karena Allah tidak menghendaki mati. Ya paling enggak babar benjur lah. Umum orang mati paling enggak ya benjut kabeh, kantem mesian gitu kan. Ah gitu. Ya. Meskipun secara takdir bisa dia selamat. Artinya iman kita jaga. Lho awake dhewe iki ning omah terus iya durung mesti selamat. Ngoten lho. Durung mesti selamat. Tapi kita di rumah paling tidak sudah menjalankan perintah Allah apa? Menjaga kesehatan, menolak kemadharatan, mengikuti aturan pemerintah, instruksi pemerintah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, kan gitu. Ini saya ceritakan nih. Di Indonesia itu kan ada 2 peristiwa. Klaster COVID-19 di dua kelompok. Satu kelompok gereja. Iku pastore kuwi juga sombong. Salaman ke orang oleh. Di situ ada seminar gembala gembala. Nah, gembala. Nah, kono kan Nabi Musa kan mengembala, Nabi Isa kan mengembala. Jadi giring wong. Jadi calon pastor loh. Gembala-gembala calon pastor. Salaman enggak boleh. Kita itu di gereja itu bukan karena bukan hanya bertemu dengan Allah, tapi bertemu dengan seiman. Dia langsung turun memeluk semua jamaah. Padahal dia positif, neng arti. Akhirnya semuanya dari forum itu hampir 290 sekian. Sing kenal kan. Padahal keimanannya sudah kuat. Itu yang pertama. Nah, orang yang kena tadi kembali ke daerah masing-masing di sana menjalankan ibadah juga. Di gereja pengembalaan namanya. Yo kena kabeh. Itu klaster yang luar biasa. Yang kedua klaster yang dari umat Islam, yaitu masjid tabligh, jamaah tabligh. Itu ya sama ada pidatonya itu. Corona enggak kita enggak takut sama corona. Corona takut pada jamaah tabligh. Jadi maksudnya gini, jamaah tabligh datang, corona hilang. Dia enggak akan berani dengan jamaah tabligh. Nah itu. Tapi apa yang terjadi? Ya kan gitu. Klaster di Goa, Sulawesi ya. Nah, itu juga banyak yang kena. Nah, di India banyak yang kena, di Malaysia banyak yang kena. Itu wis to aja sombong. Ngoten. Apa kowe nek wis cedhak karo Gusti Allah rumangsamu, Gusti Allah orang aweh penyakit. Nah, gitu. Makanya jangan sombong. Justru orang itu yang imannya kuat itu semakin takut kepada itu. Karena apa? Ini ujian Gusti Allah. Ini balanya Allah, itu ujian Gusti Allah. Justru kita semakin takut. Karena apa? Karena takut pada itu sama dengan takut pada Allah. Karena ini kehendak Allah, ya Allah selamatkan kami. Kita harus menjaga kesehatan, cuci tangan, macam-macam. Ini dalam rangka takut pada Allah. Bukan takut pada coronanya, tapi takut pada Allah. Gitu, maksudnya seperti itu. Takutnya gimana? Kita menjaga kesehatan. Kalau kita itu nekat, gaya, kita sombong. Berarti seolah-olah kita menantang takdirnya Allah. Kita menantang Allah SWT. Semua berpotensi. Kulo jenengan itu sama. Semua berpotensi sama. Maka adin juga marang Gusti Allah, jaluk selamat, gitu. Jaluk selamat. Kita di sisi lain juga usaha. Sama dengan bekerja lah. Kita juga bekerja, tapi juga berdoa kepada Allah, minta rezeki. Ojo kerja terus raton ndonga, raton ibadah, nanti dia akan sombong kalau sukses. Kalau nak sukses dia akan putus asa. Ning nak ndonga terus ra usaha katanya. Ora sugih-sugih.
Kita gitu. Ora suge-suge. Ya Allah Gusti tasbih diuter terus wae nyambut gawe ora nyambut gawe muter tasbih terus njaluk duit, njaluk rezeki ya ora dinenehi. Paling pol gitu iso-iso ana ngeteri punjungan. Wiwe kon nyumbang. Wes putrek iki sandidit teri punjungan kon nyumbang sisan. Nah itu. Maka ada ikhtiar, ada tawakal. Itu madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetap kita beribadah, tapi harus melaksanakan social distancing dan fisikal. Tidak ada kontak, jaga jarak. Pokoknya dene kok kena, ya takdire Gusti Allah. Ngono wae kok. Kan seperti itu. Orang itu kalau sudah hati-hati kok kena, ya takdir. Nek ora hati-hati kena syukur. Nah ini loh. Itu. Wong nibo mergo hati-hati, oke 11. Kita nggih. Ngoten. Mama montor alas minggir. Lah kok serempet tuh wong. Ngoten. Oke sinulungi. Beto anak buat nguang kepleset. Toke ae, mau diar kapok kowe ngono nggih. Kan seperti itu. Padahal tiba iki termasuk takdire Gusti Allah. Sing alam tiba ya iso, sing banter tiba ya iso. Nah, itu seperti itu. Maka kita harus tawakal, ndonga marang Gusti Allah. Hati-hati. Jaga karo ndonga marang Gusti Allah. Jadi hati-hati juga termasuk takwa kepada Allah. Karena apa? Wong hati-hati menunjukkan dia itu rendah, ngono. Aku kira apa-apa, aku kira sapa-sapa. Ngoten. Jadi aku ki hati-hati njogo. Ora kok berarti wedi karo Qur'ane ndak. Berarti kita menandakan kita itu orang lemah di hadapan Allah. Seolah-olah takdirnya Allah itu akan menimpa pada kita. Ngoten lho, seolah-olah itu. Corona itu seolah akan menimpa kita. Kita seolah akan ditakdirkan itu. Karena apa? Wis koyo ngene. Berarti ora kok aku nu masjid kok kena corona ora iso. Ini kan orang sombong. Seolah-olah dia itu kebal dengan takdirnya Allah. Kan gitu. Tekan corona barang iki mau. Ya, witir tadi. Witir. Jadi madzhabul arba'ah imam 4 salat tarawih itu tetap 20. Dan Ramadan itu kemudian ditambah witir 3. Sampai arep witir tambah 11 monggo ini kan. Kalau witir paling banyak kan 11. Dasarnya apa? Dasarnya adalah Umar bin Khattab, Dasarnya adalah Umar bin Khattab. Alaikum bisunati wa sunati khulafir rasyidin. Kemudian yang menguatkan lagi adalah dasar qiyamul lail, kan? Bahwa di bulan Ramadan Kanjeng Nabi selalu giat beribadah. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sumaya sholli salat sapa Kanjeng Nabi salasan kelawan kaping 3. Qalat dawuh sapa Aisyah tu Dewi Aisyah. Fakultu mongko matur sapa ingsun, ya Rasulullah. Duh Rasulullah, atanamu ana toh salat sapa panjenengan. Qabla antu tira ing dalem sadurunge ento witir sapa panjenengan. Kanjeng Nabi jenengan sadurunge witir niku salat mboten. Berarti ini kan 11 rakaat kan salat witir ini. Kan gitu kan? Salat witir. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya Aisyah tu, hai Aisyah, inna ainaya sak temene mripat loro ingsun. Saat melipat loro ingsun iku tanamane turu karone. Walayana mulan ora turu apa kalbi ati ingsun. Aisyah, yo aku yo turu ning ora turu ngono lho. Mripatku merem ning atiku ora turu. Kanjeng Nabi itu terjaga dari lupa. Meskipun toh beliau tidur tapi hatinya tidak tidur. Kalau lupa repot nanti. Beto nak turun dhewe ngorok. Nah, sarenya Kanjeng Nabi itu tidak. Hanya matanya yang terpejam tapi hatinya berzikir. Sama dengan naumul alim ibadatun. Turune wong alim kuwi ibadah. Nek nak naumul jahil, jahilun. Turune wong bodoh ya bodoh. Wis wong goblok nak terus sekolah ngantuk. Orang ibadah jenenge. Wis ora paham terangke ngantuk. Wah ya salam iki. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini yang menguatkan jadi 11 rakaat itu adalah salat witir, bukan salat tarawih yang 8
kemudian witir 3 bukan itu. Wa fi riwayatin alaikum dalam riwayat siji lahuma kedue muttafaqun alaih anha sang Aisyah. Kana ana sapa Kanjeng Nabi iku soli salat sapa Kanjeng Nabi minal laili saking wengi 10 rakaatin ing 10 rakaat. Wa yutir lan witir sapa Kanjeng Nabi bisa sedatin kelawan satu sak sujudan. Jadi Kanjeng Nabi pernah salat 10 rakaat satu salam. Kemudian tambah 1 rakaat lagi, ada ganjil itu. Nah itu 10 rakaat itu 1, 10 rakaat salam 1, kemudian tambah 1 lagi ganjil. Berarti 11 rakaat. Artinya 11 rakaat itu Kanjeng Nabi 4 rakaat 3, kemudian ada yang 10 rakaat 1 salam, kemudian ada yang 1 tambah 1 lagi. Gitu maksudnya. Wayar kaulan rukuk sapa Kanjeng Nabi rakaatil fajri ing 2 rakaat salat fajar. Fatilka mengkono jumlahe iku salah asrota 13. Fatilka mongko ta jumlahe iku salah asrota 13. Jadi 10 rakaat, kemudian witir 1, kemudian salat sunah fajar 2, 3. Berarti 13 rakaat. Sambung terus mulai jam 11 jam 12 sampai subuh. Mung 13 rakaat itu. Jadi Kanjeng Nabi itu caranya gasi. Meruput kayak orang-orang dulu itu. Orang-orang tua kita itu jam 9 wis nyenyet. Ya kan? Sudah sepi, tidur semua. Sehingga malam bangun. Yang bagus seperti itu. Daripada sampai begadang sampai malam, kemudian tidur jam 11, enggak bangun sama sekali. Kalau dulu saya di pondok pesantren, tidurnya kan malam. Karena sekolahnya malam kan, selesai jam 11. Nah, gitu kan. Nah, itu saya jarang tahajud. Kenapa? Karena malam saya jarang tidur. Tahajud kan sholat sunnah setelah di pesantren saya jarang tahajud. Adanya adalah sholat hajat dan sholat witir. Itu terus. Jadi ketika jam 12 saya ke masjid, sholat hajat 2 rakaat, setelah sholat witir 3, kemudian ke makam. Ke makam itu biasanya saya ngapal ke sama deres Quran. Kemudian jam 1 selesai atau jam setengah 2 selesai ke kamar buat kopi, kemudian belajar sampai subuh. Habis subuh, subuhan langsung turu. Nah, ini. Jadi jarang tahajud karena Pak memang jarang tidur malam. Nah, yang dikerjakan apa? Yaitu sholat hajat dan witir. Kalau sholat hajat dan witir tidak harus tidur dulu kan gitu. Tidak harus tidur dulu. Nah, itu. Nah, kalau kita ingin tahajud ya tidurnya gasi, justru begadangnya malam. Sampai tangi, kopi udut-udut terus. Kalau yang rokok loh, terus tahajud atau tangi, kopi, tahajud, baru terus dolan HP apa tekan subuh. Lebih baik itu daripada sampai dolan HP tekan jam 1 terus turu ora tahajud ora witir tangi-tangi jam 6. Wah repot ini. Lebih baik sampean bangun gasi wis barisak turu. Nanti bangun jam 12 ya, sampean bangun gawe kopi terus sholat tahajud, sholat witir itu, baru arek dolan HP tekan subuh monggo. Mergo nak ora dolan HP, turu meneh, tak ngene engko iso jam 6. Engko nak rek bar subuh turu meneh. Itu jadi metodenya seperti itu. Kalau ingin selamat menjalankan qiyamul lail itu seperti itu. Turu gasi, lek dolan HP ngombengi wae. Itu malah bagus menurut saya. Saya kira itu ya, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan aku